Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kennedy Sembiring. Saya merupakan dosen di program studi D3 Teknologi Kelautan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Saya bekerja ataupun bertugas di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran sejak Mei 2019 dengan bidang keahlian yang saya tekuni adalah ilmu ataupun sains kelautan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan PDB UKTPT bidang pengajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengelolaan kualitas air. Mata kuliah pengelolaan kualitas air merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa di program studi D3 Teknologi Kelautan, khususnya di semester genap. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktik. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah pengelolaan kualitas air ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup pengelolaan kualitas air. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode dan standar baku mutu kualitas air. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan definisi serta ruang lingkup pengukuran kualitas air sesuai dengan kriteria ataupun standar. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi serta ruang lingkup penyusunan laporan hasil pengukuran kualitas air. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pemanfaatan hasil pengukuran kualitas air untuk pengelolaan sumber daya kelautan. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup pemanfaatan hasil pengelolaan kualitas air. Untuk mata kuliah ini digunakan beberapa referensi penunjang, baik berupa buku ataupun e-book. Adapun beberapa buku ataupun referensi penunjang yang digunakan adalah yang pertama e-book tentang Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, e-book terkait telaah kualitas air bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan. Yang ketiga, e-book tentang Management of Water Quality and Quantity, serta buku penunjang lainnya yang digunakan. Untuk pokok bahasan ataupun bahan kajian mata kuliah pengelolaan kualitas air terdiri dari 14 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian dari lingkup aktivitas pengelolaan kualitas air. Yang kedua, pengertian dan pemahaman tentang parameter kualitas air. Yang ketiga adalah metode dan standar baku mutu kualitas air. Yang keempat, teknik pengolahan air. Kelima, teknik pengambilan sampel dalam pengujian kualitas air. Yang keenam, teknik pengukuran kualitas air. Yang ketujuh, teknik pengukuran kualitas air laut. Kedelapan, pengukuran kualitas air limbah. 9, analisa data pengukuran kualitas air. 10, validasi kualitas air. 11, penyusunan laporan hasil pengukuran kualitas air. 12, pemanfaatan hasil pengukuran kualitas air. 13, pengelolaan sumber daya air. Dan yang terakhir adalah review dari keseluruhan topik bahasan ataupun pokok bahasan pada satu mata kuliah tersebut. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah secara sinkronus, yaitu melalui tatap muka langsung di kelas. Kemudian ada juga secara asinkronus, yaitu dengan menggunakan platform pendukung seperti contohnya misalkan Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Mata kuliah pengelolaan kualitas air terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan berupa penyampaian teori dan praktik, serta 2 pertemuan masuk dalam kategori evaluasi dalam bentuk UTS ataupun UAS. Untuk metode pembelajaran sendiri menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah melalui ceramah ataupun penyampaian materi. Penyampaian materi biasanya dalam bentuk presentasi ataupun diskusi di kelas antara dosen dan mahasiswa. Metode yang kedua adalah diskusi ataupun studi kasus. Studi kasus di sini lebih difokuskan pada kemampuan analisis terhadap suatu studi kasus yang terkait dengan teori yang telah disampaikan, kemudian dibandingkan dengan konteks nyata ataupun realnya di lapangan. Kemudian metode pembelajaran yang ketiga adalah melalui praktikum atau simulasi. Kegiatan praktikum sendiri biasanya dilakukan baik itu di laboratorium ataupun di
lapangan secara langsung dengan melakukan misalkan pengukuran data ataupun pengambilan sampel. Metode pembelajaran yang dilaksanakan untuk mata kuliah ini dilakukan dengan memperhatikan adanya interaksi antara mahasiswa dan dosen, begitu juga antara sesama mahasiswa. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah pengelolaan kualitas air terdiri dari asesmen teori dan praktik. Untuk asesmen teori meliputi tugas dengan bobot 20%. Tugas ini meliputi tugas dalam penulisan makalah, studi literatur ataupun presentasi. Kemudian ada ujian tengah semester dengan bobot 40% yang bertujuan untuk mengukur kemampuan ataupun pemahaman mahasiswa terhadap setengah materi yang telah disampaikan pada satu semester. Kemudian asesmen yang ketiga adalah ujian akhir semester dengan bobot 40%, merupakan ujian komprehensif untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap keseluruhan materi yang diajarkan dalam satu semester. Selanjutnya untuk asesmen praktek terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah persiapan dengan bobot 30%. Persiapan di sini lebih ke memastikan bahwa mahasiswa memahami dan memiliki bekal sebelum melaksanakan praktikum. Persiapan di sini biasanya dilakukan dengan kegiatan seperti pretest ataupun ujian singkat sebelum melaksanakan praktikum. Selanjutnya adalah proses 30% bobotnya. Ini adalah lebih ke pelaksanaan praktikum itu sendiri, baik itu di lapangan ataupun di laboratorium. Kemudian porsi hasil di sini ada 40%. Ini lebih fokus kepada penulisan laporan praktikum yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Selanjutnya rekapitulasi dari penilaian baik secara teori maupun praktek akan digunakan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap hasil belajar mahasiswa untuk mata kuliah pengelolaan kualitas air. Berikut ini saya akan tampilkan proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah pengelolaan kualitas air dengan pokok bahasan, pengertian dan lingkup aktivitas pengelolaan kualitas air. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pagi ini kita bertemu lagi ya untuk perkuliahan mata kuliah adalah pengelolaan kualitas air. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib untuk kalian di semester genap. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih, kira-kira dalam bayangan kalian apa sih itu pengelolaan kualitas air? Ada yang punya pendapat nggak? Apa sih maksudnya kualitas air? Ada itu ya. Kira-kira kalau kita ngomongin bumi itu paling besar komposisinya adalah apa? Air. Jadi karena air merupakan salah satu elemen yang penting di dalam hidup, maka kita harus lebih banyak tahu bagaimana cara mengolah air, bagaimana supaya kita menentukan kualitas air. Untuk mata kuliah pengelolaan kualitas air, ini ada 2 dosen pengampu yang akan menyampaikan materi atau praktikum. Yang pertama adalah saya, kemudian nanti ada sesi berikutnya adalah Pak Andri Wahdi. Sementara untuk perkuliahan ini sendiri, kita ada 14 kali tatap muka, itu termasuk teori dan praktis. Nanti teorinya kita laksanakan di kelas, untuk praktiknya nanti mungkin akan ada kunjungan ke lapangan ataupun ke laboratorium. Sementara untuk evaluasi pembelajaran nanti akan ada 4 poin ya. Ada tugas, ada kuis, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini topik-topik bahasan untuk mata kuliah pengelolaan kualitas air. Di sini ada 14 topik sebenarnya, mungkin tidak terlalu jelas ya. Namun intinya di sini topik bahasannya adalah nanti kita pengen tahu sebenarnya apa saja sih parameter kualitas air, bagaimana pengelolaannya, kemudian parameter pengujiannya seperti apa. Itu nanti akan kita bahas ini untuk keseluruhan dari satu semester. Nanti akan ada review di pertemuan terakhir dan kami bahas tentang apa saja yang sudah kita pelajari dari mata kuliah ini. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan lingkup aktivitas pengelolaan kualitas air. Kita tentunya harus tahu dulu nih sebenarnya cakupan pengelolaan kualitas air itu sampai di mana saja. Apakah hanya kita mengetahui tentang air saja, tentang kualitasnya saja, atau ada regulasi ataupun aturan-aturan yang mengikat tentang pengelolaan kualitas air.
dari 3 parameter ini, kira-kira kalian yang familiar yang mana? Ini ya. Nah, itu dari beberapa parameter ini. DO kepanjangannya apa? Dissolved oxygen, ragu-ragu ya. Kalau BOD, ada yang tahu? Oksigen demand gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin ini ya, parameter fisika, ada pH, temperatur, ada yang punya, ada yang pernah mengukur nggak parameter ini? Untuk pH, kalau mengukurnya apa? Untuk temperatur? Kalau untuk CDS atau total standard material apa? Apa yang pernah digunakan? Ya, alat itu dari S-meter namanya. Diambil diri dengan alat-alat yang tadi yang memang fungsinya untuk mengukur parameter fisika dan air. Untuk alkalinitas yang pernah ukur? Kita alkalinitas itu apa? Ada apa? Ada yang tahu? Bingungnya, ini mungkin kita jelaskan ya. Apa saja sebenarnya parameter kualitas air. Jadi secara umum parameter kualitas air itu ada 3 itu. Namun 3 ini sebenarnya bisa diurai lagi. Ada manajemen apa saja yang dilakukan pengukuran untuk menentukan kualitas air. Nah, sebelum kita membahas tadi parameter-parameter yang menentukan kualitas air, kita harus tahu dulu nih definisi dari air itu sendiri. Ini ada beberapa pengertian definisi dari air, kualitas air, bagaimana dikatakan air itu mengalami penurunan kualitas, dan juga bagaimana dikatakan air itu mengalami pencemaran. Kalian bisa baca untuk definisi dari air? Silakan satu orang. Untuk definisi air sendiri adalah sumber daya alam yang berbentuk cair yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke. Yang kedua, silakan ada yang membaca. Kualitas air itu adalah itu, silakan. Kualitas air adalah keinginan penggunaan konsentrasi makhluk hidup energi zat atau komponen lainnya yang ada di dalam air. Selanjutnya, penurunan kualitas air. Bagaimana sih dikatakan air itu mengalami penurunan? Silakan ada yang mau baca definisinya. Penurunan kualitas namun belum merubah produkan air, masih memenuhi baku mutu air. Oke, yang terakhir pencemaran air. Ada yang mau baca definisinya? Pencemaran air adalah masuknya zat ke dalam air oleh manusia atau alam sehingga kualitas air turun tidak sesuai kebutuhannya. Oke, jadi tadi sudah sama-sama kita baca dan dengar gitu ya, apa sih definisi dari air, kualitas air, penurunan kualitas air, dan juga pencemaran air. Tadi misalkan air, jadi air itu adalah segala sumber daya alam yang berbentuk cair di muka bumi ini gitu ya. Maka itu berbentuk sungai, danau, laut, ataupun lainnya. Dan kualitas air itu adalah salah satu indikasi bagaimana kualitas air tersebut baik atau buruk gitu ya. Ini ada standarnya, tentunya kita bisa menentukan air itu baik atau buruk. Dan di sini ada pengertian penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air ketika sebelum kita melakukan kuis ya terkait penurunan kualitas air, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi dari terkait parameter kualitas air, pengertian definisi bentuk air, peraturan terkait kualitas air, kita ada yang ingin bertanya? Ya. Jadi sebenarnya Pak, untuk standar kualitas air di berbagai negara itu berbeda atau sama? Ada yang lanjut tanya? Standar kualitas airnya di berbagai negara itu sama atau berbeda? Oke, nah untuk kami nih, kira-kira sama atau tidak standar untuk kualitas air antara satu
negara dan negara lain. Sebelum saya jawab, mungkin ada yang masih berpendapat kira-kira sama atau tidak? Tidak sama. Tidak. Tidak, Pak. Jawab tidak tadi. Kenapa kira-kira? Itu Pak, kondisi di wilayah Indonesia negara itu kan berbeda. Jadi kualitas standar kualitas air di Indonesia negara itu juga berbeda. Contoh di Indonesia kan kita kalau mau air untuk konsumsi itu harus benar-benar yang stabil. Sedangkan di luar negeri kita bisa minum air itu dari kali. Mungkin kualitas airnya standarnya itu berbeda. Ya, hasil itu ya. Jadi pertanyaan tadi cukup baca, Pak. Sama atau tidak standarnya satu negara dengan negara lain? Nah, secara konteks umum, standar kualitas air yang digunakan itu sebenarnya sama ya. Setiap negara itu standarnya sama. Kita ngomongin standar lingkungan penggunaannya. Tadi seperti kata itu di negara lain kita harus minum dari keran. Nah itu mungkin air sudah berhaluskan gitu. Jadi sudah mulai bisa langsung konsumsi. Sementara di Indonesia kita tentunya masih sederhana, masih ada kandungan bakteri dan lain-lain sehingga tidak bisa langsung dikonsumsi. Namun secara air yang layak dikonsumsi itu ada pH-nya, kandungan mineralnya, suhu dan lain-lain itu sebenarnya sama. Itu bisa terlihat dari misalkan standar yang dikeluarkan oleh WHO, ya kan kesehatan dunia gitu ya. Itu sudah ada sebenarnya secara umum, secara detail berapa sih atau bagaimana sih sebenarnya kandungan kualitas air yang baik untuk dikonsumsi misalkan. Nah, tentunya standar tersebut ya diadopsi oleh negara-negara tertentu ya seperti apa misalkan. Mungkin kondisinya berbeda-beda setiap negara. Ada yang negara A kualitas airnya itu sumber air itu bagus, negara B sumber airnya itu buruk misalkan. Sehingga dari hukum yang dilakukan mungkin akan berbeda. Kalau negara A tadi bisa langsung diminum, negara B tidak harus didahului nih dilakukan tambahan bahan kimia ataupun proses purifikasi yang lebih jernih misalkan. Dan pada akhirnya nanti kalau beda-beda kualitasnya, tentunya yang bisa dikonsumsi adalah satu standar yang sama, misalkan pH 7, dan misalnya A, B, C, dan lain-lain. Oke, mungkin selanjutnya mungkin ini sebelum kita tutup, nanti kita akan ada sesi quiz. Ini menggunakan platform Ulysses, teman-teman bisa mengerjakan ada 18 soal untuk choice sesuai dengan topik pengelolaan kualitas air yang sudah dijelaskan tadi. Sebagai untuk mungkin kita mereview apa saja sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi kita sudah tahu apa sih itu definisi dari pengelolaan kualitas air. Definisi dari apa itu air, apa itu air, kemudian air tercemar seperti apa. Kemudian kita juga membahas tentang standar atau baku mutu ya. Ternyata penentukan kualitas air itu ada standarnya sendiri. Dan kita juga tadi belajar tentang parameter kualitas air ya. Ada berapa tadi itu? Oke, kemudian yang terakhir tadi kita bahas apa? Masih regulasi itu ya. Bahwa walaupun air adalah sebuah benda, ternyata karena memang air adalah satu unsur yang sangat vital dan penting, membuat ada regulasi atau aturan yang mengatur agar air yang ada itu bisa dimanfaatkan secara maksimal dan kondisi. Baik, mungkin itu saja teori yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan kalian bisa membaca ulang untuk slide dan juga bisa mencari referensi lain ya. Nanti akan saya kirimkan buku-buku ataupun literatur yang terkait dengan pengelolaan kualitas air. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengelolaan kualitas air yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah pengelolaan kualitas air di program studi D3 Teknologi Kelautan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.